حي على الفلاح. الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah. Kami selaku khatib di hari yang penuh berkah ini mewasiatkan kepada kami sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirihi, melaksanakan semua perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala larangannya. Sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di dalam ayat ini ada 3 pelajaran penting yang semoga di saat ini setelah kami bersama-sama mentadabburinya mendapatkan manfaat yang besar di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Yang kedua, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan olehmu dua saudaramu yang berselisih. Dan yang ketiga, wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat-Nya. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Pelajaran pertama adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman bersaudara. Dalam ayat ini terdapat sebuah kata al-mu'minuna, orang-orang beriman, berasal dari kata al-iman atau al-aqidah, di mana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat bahwasanya pengertian dari al-iman, al-aqidah, at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawari. At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, percaya bahwa Allah adalah zat, adalah ilah yang berhak disembah, dan percaya bahwa Rasulullah adalah utusannya. Wal iqraru bil lisan,
diucapkan dengan lisan. Ketika non-muslim, orang kafir mau masuk Islam, termasuk kita yang sudah muslim, setiap salat, tahiyat awal maupun akhir, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal amal bil jawarih, dan juga melaksanakan dengan amal perbuatan, dengan salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Akan tetapi, di manakah Allah letakkan ukuran iman seseorang itu? Karena at-tasdiqu bil qalbi, hati sangatlah dalam, siapa yang tahu isinya. Al-iqraru bil lisan, terkadang ada orang yang berdusta. Wal amalu bil jawarih, tidak sedikit orang yang tega berpura-pura. Mereka adalah kaum munafikin. Lantas di manakah Allah letakkan ukuran iman seseorang itu? Ternyata Allah dan Rasulnya letakkan ukuran iman seseorang itu, yaitu hubungannya dengan saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dan Allah letakkan ukuran iman seseorang itu hubungannya dengan saudaranya. Apa buktinya? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fala yu'dhi jarahu, janganlah sakiti tetangga. Bayangkan, Allah sandingkan dan bandingkan antara perkara iman, perkara yang sangat besar, percaya kepada Allah dan hari akhir, dengan tidak boleh menyakiti tetangga. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Fal yukrim jarahu," maka damaikan olehmu, maka muliakanlah tetanggamu. Sidang jemaah rahimani rahimakumullah, Allah juga memberikan permisalan, perumpamaan al-iman, perkataan tauhid, la ilaha illallah, sebagai pohon yang baik, di mana dia memberikan buah kepada orang-orang di sekitarnya dengan izin Tuhannya, memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan kalimat thayyibah, kalimat yang baik atau kata yang baik, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah, pokok keimanan. Allah mengumpamakan menjadi kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Seperti apakah pohon yang baik itu? Allah lanjutkan, asluha thabitun fil ardi, akarnya menghujam ke langit. Wa far'uha fis asluha thabitun fil ardi, akarnya menghujam ke bumi. Wa far'uha fis sama, dan ranting serta dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'ni rabbiha, dan pohon ini memberikan buah kepada orang-orang di sekitarnya bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Oleh karena itulah iman yang benar, iman yang kokoh, maka dia memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada saudara-saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi." Orang yang beriman dan beragama Islam adalah orang-orang yang saudaranya, orang muslim lainnya, selamat min yadihi wa lisanihi, selamat dari tangannya dan juga lidahnya. Kalau kita mengaku beriman, maka hendaknya kita juga manifestasikan dalam kehidupan kita, manifestasikan dalam hubungan kita dengan saudara kita. Kita berikan rasa aman dan nyaman. Rasulullah sang teladan utama, sang uswah hasanah, memberikan contoh ketika bersemu saudara-saudaranya. Beliau talaqatul wajhi, selalu berseri-seri wajahnya, selalu tersenyum, sehingga orang yang berdekat-dekatan dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, berbincang dengan Rasulullah, merasa senang, merasa nyaman, merasa ingin selalu bersama Rasulullah SAW. Sudahkah kita demikian? Sudahkah kita meniru Rasulullah, mengaplikasikan iman dengan hubungan kita dengan saudara kita, memberikan ucapan-ucapan yang baik, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana
yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah khairan, yang baik, aw liyasmut, atau diam. Di sini Rasulullah menggunakan redaksi al-khair, baik, karena terkadang ada di antara kita, bahkan banyak di antara kita yang tidak memilih kata-katanya sebelum dia keluarkan untuk saudaranya. Dia tidak pikirkan dulu kata-kata yang diucapkan apakah menyakiti saudaranya atau tidak. Dan kami juga sering mendapati terkadang juga di antara kita, termasuk para santri, yang terkadang tidak menjaga lisannya, yaitu dengan miso-miso misalnya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, padahal Rasulullah mengucapkan khairan, yang baik-baik, bukan haqqan, bukan yang benar. Mungkin benar perkataannya, tapi kalau menghina jangan ucapkan. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang disebut pelaku kejahatan, pelaku kriminal, ketika dia menghina saudaranya, mencaci maki saudaranya. Dan juga jangan sampai kita memberikan gelar-gelar yang buruk kepada saudara kita, si bodoh, si buta, si jelek, dan lain sebagainya. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Dan juga jangan sampai kita menyebarkan, membicarakan aib saudara kita. Benar mungkin faktanya, aktual, tajam, terpercaya, tapi kalau itu gosip, kalau itu ghibah, kalau itu menggunjing, maka hindari. La yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula ma fihi maitan fakarihtumuh. Allah ibaratkan orang yang menggunjing, menggibah seperti makan bangkai saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man dabba an lahmi akhihi minal ghibati." Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya dengan tidak memakan daging bangkai saudaranya, dengan tidak menggibah saudaranya, haqqan 'alallahi ay yu'tiquhu minan nar, maka Allah berhak untuk membebaskan dia dari neraka. Bayangkan, perkara lidah, perkara hubungan dengan saudara, ternyata neraka dan surga urusannya. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Pelajaran pertama dari Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Pelajaran yang kedua, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan olehmu dua saudaramu yang berselisih. Allah melarang kita untuk berselisih, bertengkar, bermusuhan, tidak saling sapa, saling menghajar saudara kita. Allah dan Rasulnya memberikan tenggang waktu maksimal 3 hari, jangan sampai lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal bagi seorang muslim, tidak boleh, haram, ay yahjura akhahu fawqa thalathin, menghajar, tidak menyapa, bermusuhan, bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara akhahu fawqa thalathin, barang siapa yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari, famata, kemudian meninggal, dakhalan nar, masuk neraka. Hati-hati, urusan hubungan, urusan tidak saling sapa, bertengkar, bermusuhan lebih dari 3 hari, neraka. Bagaimana kalau lebih dari 3 hari, bahkan setahun? Rasulullah bersabda, man hajara akhahu sanatan, barang siapa yang menghajar saudaranya dalam waktu setahun, fahuwa ka safki dammihi, maka dia seperti membunuh saudaranya. Kita ambil pisau, kita tusukkan ke perutnya sampai meninggal, sama dengan itu kalau kita menghajar dalam waktu setahun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, terkadang perselisihan, tidak saling sapa, bermusuhan, bertengkar disebabkan karena masalah remeh, karena masalah dunia, dan juga terkadang masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, perkara-perkara yang sebenarnya sudah mafhum di kalangan ulama, perkara-perkara yang masuk ranah ikhtilaf, masuk ranah ijtihad, masuk ranah khata was shawab, bukan hak dan batil, hanyalah masalah usul, bukan furu', hanyalah masalah furu', bukan usul, hanyalah masalah mudaghayirat, bukan thawabit. Tapi ternyata bermusuhan, bertengkar, tidak saling sapa gara-gara masalah ini. Contoh yang terdekat adalah misalnya
berbeda pendapat masalah ijtihadiyah, yaitu misalnya berbeda waktu untuk berpuasa, waktu untuk hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, berbeda, maka saling bertengkar, saling bermusuh, tidak saling sapa dan menganggap saudaranya sudah berdosa. Kamu berdosa, sekarang waktunya untuk sholat Aid, mengapa kamu masih puasa? Haram. Bagi satunya lagi, mengapa kamu sekarang berhari raya, sekarang waktunya puasa, kamu tidak melaksanakan sholat, ini kewajiban kamu berdosa. Salah seorang ustadz senior di lembaga ini pernah menceritakan kepada kami, istrinya menceritakan curhat kepadanya bahwa ada temannya, dia mengenakan cadar dan mengatakan bahwa cadar itu wajib. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, lantas apakah saya ini berdosa lantaran cadar itu wajib? Kemudian ustadz senior menyampaikan, ini bukan perkara masalah dosa atau pahala, tapi ini adalah perkara pahala 1 atau pahala 2. Mengapa? Kemudian ustadz senior ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani." Jika seorang mujtahid dia berijtihad kemudian benar pendapatnya, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila dia berijtihad salah pendapatnya, dia masih dapat pahala 1. Artinya apa? Apabila ada yang salah di antara 2 pendapat ini, dia masih mendapatkan pahala, bukan justru mendapatkan dosa. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan para sahabat untuk pergi menuju Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "La yusalliyanna ahadun al-asra hatta fi Bani Quraidah." Janganlah ada di antara kalian yang salat asar sebelum di Bani Quraidah. Berangkatlah para sahabat. Ternyata waktu asar sudah tiba dan waktu maghrib hampir tiba. Menjelang azan maghrib, sebagian sahabat mengatakan, marilah kita sholat asar, karena maksud Rasulullah adalah bersegera menuju Bani Quraidah. Mari kita sholat asar. Akhirnya sebagian sahabat melaksanakan sholat asar di tengah jalan sebelum sampai Bani Quraidah, karena waktu asar hampir habis. Sebagian yang lain mengatakan, tidak, kami tidak akan sholat asar sekarang. Rasulullah memerintah kita untuk sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya mereka berangkat, sampailah mereka di Bani Quraidah di waktu Isya, dan mereka melaksanakan sholat asar di waktu Isya di Bani Quraidah. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mengatakan kepada golongan pertama, kamu berdosa, kamu tidak taat kepada saya? Apakah Rasulullah mengatakan kepada kelompok kedua, kamu berdosa karena kamu telah melaksanakan sholat asar di waktu Isya? Tapi apa yang Rasulullah lakukan dalam hadis tersebut? Falam yu'annid minhu wahidan minhuma. Rasulullah tidaklah menyalahkan keduanya, Rasulullah tidaklah mencela keduanya. Artinya Rasulullah membenarkan mereka berdua. Dua-duanya benar, dua-duanya tidak salah, tidak berdosa. Satunya dapat pahala 1 dan yang kedua adalah pahala 2 kalau benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita jaga persaudaraan kita. Jangan sampai kita saling bermusuhan. Jangan sampai retak hubungan kita gara-gara masalah dunia dan juga masalah ijtihadiyah ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kepada agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Sidang Jumat rahimakumullah. Pelajaran pertama dari Al-Hujurat ayat 10 ini, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Pelajaran kedua, fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan olehmu saudaramu yang berselisih. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat darinya. Sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita memiliki iman dan kita bersaudara dalam Islam, kita jaga persaudaraan kita, maka yang paling penting dari itu semua adalah kita landasi persaudaraan kita karena iman dan takwa kepada Allah. Karena kalaulah kita tidak landasi karena iman dan takwa, di akhirat nanti kita saling bermusuh-musuhan. Di dunia kita saling menyayangi, tapi di akhirat bisa saling bermusuhan. Al-ahilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang di dunia yang berkasih sayang
Yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Di hari kiamat nanti mereka saling berbantah, mereka saling bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Oleh karena itulah, marilah kita pastikan iman kita baik, kokoh, dan kita jaga persaudaraan kita sebagai bukti bahwa kita yang beriman kepada Allah. Dan marilah kita bersama-sama mendasari persaudaraan kita karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga iman dan persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga iman kita, kokohkan iman kita, jaga persaudaraan kita, dan kita landasi persaudaraan kita karena iman dan takwa, dan agar kita mendapatkan kebaikan dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان الزمان. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان الزمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.